Kenapa kerajaan Singosari, kenapa kerajaan Mojopahit itu hilang sirna begitu saja tanpa kita ketahui peradabannya, kepatihannya di mana, kerajaannya itu di mana. Kita bisa mengambil kesimpulan dari sekarang, teman-teman. Oh ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah diberikan oleh kita semua dalam wujud kasih sayangnya kepada hambanya. Allah telah memberikan, mencurahkan semua tanpa kita meminta, tanpa kita mengharapkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Hingga saat ini kita masih berjumpa lagi dalam menguak misteri sejarah peradaban di masa lampau, dengan bukti-bukti yang nyata, dengan bukti-bukti yang kita temukan di beberapa lokasi yang di situ terdapat peradaban-peradaban di masa lampau. Sebelum kita membahas, teman-teman, turut berduka cita, kemarin telah meletus Gunung Semeru, kalau di Jawa disebut Mahameru, di mana sebuah musibah telah terjadi yang telah menimpa saudara-saudara kita. Kita masih dijauhkan dari musibah-musibah tersebut. Layaknya kita turut berduka, turut mendoakan agar senantiasa saudara-saudara kita diberi ketabahan, kesabaran, dan yang lebih penting lagi agar bisa menjadi sebuah wawasan baru untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, bahwasanya Allah telah menunjukkan kasih sayangnya dengan berbagai macam cara, teman-teman, dimana kita bisa menyimpulkan suatu penderitaan itu adalah sebuah ujian. Itu bukan ujian menurut saya, itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada kita agar kita bisa mengintrospeksi diri, agar kita bisa lebih mengingat bahwasanya keesahan yang menciptakan kita lebih berkuasa dan lebih berkehendak atas segala sesuatu yang diturunkannya. Gunung meletus, tsunami, bencana-bencana yang lainnya adalah suatu wujud teguran bagi kita agar kita itu selalu mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman. Sering kita lihat dan sering kita dengar akhir-akhir ini di dalam sosial media telah viral, telah umum dibincangkan, yaitu tentang kiamat telah tiba, kiamat akan segera tiba. Seperti itu menurut saya berita bohong, teman-teman. Karena apa? Menurut saya, teman-teman, akhir zaman yang dikatakan adalah kiamat hanya Tuhan yang tahu. Manusia atau makhluk ciptaan Tuhan, bahkan jin atau makhluk yang lainnya, tidak ada yang mengetahuinya, teman-teman. Kalaupun itu ada yang tahu dan ada yang menyimpulkan, menurut saya itu berarti dia sudah melakukan takabur atau mendahului kehendak Tuhan.
Kalau orang Jawa mengatakan diisi kerso. Kalau kita bisa menggambarkan tentang sejarah dan kita bisa mengambil hikmah dari sejarah-sejarah lampau, teman-teman. Musibah-musibah yang kita alami saat ini, entah penyakit, entah wabah virus, entah itu gunung meletus, entah itu tsunami ataupun musibah apapun, bukan sekarang saja yang kita ketahui, teman-teman, tapi masa lampau zaman nenek moyang kita dulu sudah terjadi musibah-musibah seperti ini, teman-teman. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Pada zaman itu saya pun belum lahir, teman-teman. Tapi kita bisa menyimpulkan semua itu dari kita mempelajari tentang sejarah-sejarah lama dan mengkaji lebih dalam tentang bab-bab masalah kehidupan. Kenapa kerajaan Singosari, kenapa kerajaan Mojopahit itu hilang sirna begitu saja tanpa kita ketahui peradabannya, kepatihannya di mana, kerajaannya itu di mana. Kita bisa mengambil kesimpulan dari sekarang, teman-teman. Di mana ada gunung meletus, maka akan mengeluarkan sebuah abu, akan mengeluarkan sebuah magma, akan mengeluarkan sebuah zat-zat yang ada di dalam gunung tersebut dan akan menutupi sebagian wilayah-wilayah tertentu, teman-teman. Di situ ada peradaban kerajaan Majapahit, di situ ada kerajaan Singosari, di situ ada kerajaan manapun, Mataram, Jenggolo atau apapun. Dengan musibah tersebut, dengan gunung meletus, dengan wabah, banjir atau apapun, dia akan tertimbun dengan berjalannya waktu, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan sampai abad. Itu yang bisa kita petik dari hikmah sekarang, teman-teman. Kenapa kerajaan Majapahit itu hilang? Karena kalau kita bisa menyimpulkan, karena kerajaan Majapahit tertimbun suatu alam yang terjadi karena Allah lah yang menghendaki, Tuhanlah yang menghendaki. Tapi Allah menghendaki, Tuhan menghendaki, semua itu pasti punya rencana, teman-teman, yang manusia pun tidak akan mengetahuinya, tapi manusia pasti akan mengalaminya, teman-teman. Jadi berpikirlah positif agar sesuatu yang terjadi itu menjadi positif buat kita, teman-teman. Tidak ada kebenaran dalam dunia ini kecuali hanya kita yang memandang dan kita yang menyimpulkan. Itulah kebenaran. Benar bagi kita belum tentu benar bagi mereka. Benar bagi mereka belum tentu benar bagi kita. Maka keyakinan, ketauhidan kepada Tuhan harus kita terapkan dalam hati. Maka kebenaran tidak akan bisa akan diprovokatori oleh manusia-manusia yang lainnya, teman-teman. Kita harus mempunyai komitmen, kita harus mempunyai kekuatan dalam kebaikan. Di situ ada kebaikan, maka terapkanlah. Tapi di situ ada kebenaran, maka akan timbul ada yang disalahkan, teman-teman. Kebenaran ada karena ada yang disalahkan. Jangan sedikit-sedikit menganalisa atau mengutip hari kiamat telah tiba. Kiamat tidak ada yang tahu, teman-teman. Hanya Allah lah yang tahu kapan hari akhir itu akan tiba. Petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sebuah tuntunan agar kita selalu mengingat, teguran agar kita selalu mengingat, di mana sebelum terjadi sudah diungkapkan, sudah diberi petunjuk, semua itu agar kita itu bisa menjadi lebih baik daripada sekarang, teman-teman, agar bisa menjadi
orang yang bisa menghargai orang lain, memanusiakan manusia, agar kita bisa lebih mencintai alam, agar keseimbangan alam ini bisa terjaga, keseimbangan alam ini bisa lestari, teman-teman. Musibah yang terjadi saat ini, entah penyakit, entah gempa, entah bencana alam apapun, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kita sendiri yang kurang bisa menjaga yang Tuhan amanahkan. Jadi jangan menyimpulkan kiamat sebelum kita mengkaji kesalahan-kesalahan apa yang kita perbuat. Oke, kita akan melanjutkan untuk mereview beberapa benda yang kita temukan seperti biasa, agar kita bisa lebih memahami tentang sejarah lampau. Jangan percaya orang-orang yang suudzon, teman-teman. Tapi percayalah bahwasanya sesuatu akan terjadi, ada kehidupan, pasti ada akhir kehidupan. Tapi dengan kajian-kajian yang atau bukti-bukti yang nyata. Lebih baik mawas diri daripada memberi wawasan yang tidak berarti. Ini adalah beberapa pusaka yang termasuk peninggalan sejarah lampau. Ini menjadi bukti kenapa ini bisa tertanam, tertimbun di dalam tanah. Itu karena bencana-bencana yang dulu sudah ada, bencana-bencana yang dulu sudah pernah terjadi, hingga menimbun beberapa peradaban masa lampau. Maka itu pasti akan ada hikmahnya seperti sekarang ini, agar kita bisa menguak atau mengulas dan membuktikan sesuatu benda yang kita temukan ini adalah bukti sejarah, bukti peradaban di masa lampau, teman-teman. Ini adalah unsur pedang Khadga yang mempunyai ciri khas seperti ini, teman-teman. Ini handle-nya perunggu dan bilahnya besi aji. Ini masih terlihat kotor, masih terlihat alami, temuan darat. Dan sesuatu benda ini wajib atau layak kita koleksi, wajib atau layak kita uri-uri agar kita bisa mengingat, agar kita bisa menganalisa kenapa sesuatu benda ini masih ada sampai sekarang, kenapa sesuatu peradaban atau peninggalan sejarah nenek moyang kita itu kita temukan di dalam tanah atau di sungai. Kita bisa mempelajari atau menguaknya dengan analisa-analisa yang nyata, teman-teman, dengan bukti yang nyata. Jadi tidak hanya menyimpulkan, hanya menganalisa, itu namanya takabur. Kalau orang Jawa mengatakan itu namanya disi kerso, disi kersane Gusti. Jadi nikmati hidup, karena hidup itu adalah rahmat. Kalau hidup itu adalah rahmat lil alamin, maka kita harus bisa menikmati hidup lil alamin. Karena sesuatu kenikmatan itu Allah lah yang memberi, Tuhan lah yang memberi, maka kita harus menikmatinya. Kalau kita tidak bisa menikmatinya, kalau kita tidak bisa menjaga, maka Allah akan mengingatkan kita dengan suatu wabah atau suatu bencana, teman-teman. Dan yang satu lagi adalah Khadga seperti biasa. Ini adalah Khadga yang berlogamkan perunggu semua. Ini masih keadaan kotor semua seperti ini. Ini adalah perunggu dan ini termasuk perunggu kaca. Dan ini kalau kita jatuhkan, ini hancur, teman-teman, karena ini lebih rentan patah karena perunggu kaca. Kita bisa mempelajari atau menguaknya dengan benda-benda
yang ada, teman-teman. Masalah kepercayaan atau masalah orang percaya atau tidak itu terserah, karena itu adalah analisa kebenaran. Percaya atau tidak itu hanya sebuah kesimpulan, teman-teman. Yang pasti sesuatu yang kita pelajari dengan bukti, maka itu adalah suatu kepastian dan itu adalah suatu wujud yang nyata. Oke, mungkin sedikit tambahan wawasan buat kita sendiri, buat saya sendiri, juga buat teman-teman. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dipetik dari apa yang saya sampaikan. Janganlah percaya dengan ucapan, tapi percayalah dengan keyakinan. Yakinlah kepada Tuhan, yakinlah kepada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti Allah atau Tuhan kita akan menilainya dengan baik juga. Kalau kita melakukan hal buruk, pasti Allah atau Tuhan kita akan menilai kita buruk juga, dan akan mendapatkan suatu teguran yang agar kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel selanjutnya.